Ketika kita mau menyusun sebuah planning, pasti kita akan mempertimbangkan prioritas, dan prioritas itu yang kita akan lakukan. Nah, seperti yang pernah saya share, ya, bahwa konsep di dalam kita bekerja dan kita mengelola tugas, salah satu konsepnya adalah plan, do, check, action. Nah, saat kita udah selesai, kita menyusun planning, apa yang kita inginkan, target apa yang kita ingin capai, pada saat di tahap do, kita harus tentukan prioritasnya. Ya, nah, prioritas ini kita bisa tentukan lewat yang namanya konsep key success factor atau seringkali disebut critical success factor. Jadi key success factor adalah langkah-langkah, proses-proses kerja, elemen-elemen kerja apa aja yang wajib diperhatikan dan menjadi fokus utama, prioritas utama agar planning kita, target kita bisa tercapai. Nah, apa manfaatnya Anda menentukan key success factor? Yang pertama adalah Anda akan menentukan prioritas kerja yang jelas. Mana yang perlu dibangun, mana yang perlu dibentuk, mana yang perlu dijaga, mana yang perlu dimonitor. Yang kedua, ini adalah sebagai saran untuk Anda menyamakan persepsi hingga ke level bawah. Ya, hal-hal penting apa sih yang perlu didahulukan? Apa sih yang perlu diutamakan? Jadi anak buah Anda dengan Anda itu persepsinya sama. Yang jadi prioritas, yang jadi fokus itu apa? Nah, demikian pula dengan departemen lain. Jadi Anda sharing, ya, KSF-nya itu apa kaitan dengan target tertentu. Dan yang ketiga, melatih mindset para leader supaya fokus pada hal-hal yang utama. Melatih mindset anak buah kita juga, ya. Dan yang keempat, sebagai cermin atau benchmark, bandingkan kondisi aktual yang sekarang ini dengan yang seharusnya. Ya, jadi ketika kita punya prioritas kita udah set up, KSF kita udah set up, kita cek realitanya itu bagaimana. Dan yang kelima, sebagai acuan dasar untuk kita lakukan improvement. Ya, kalau poin ini adalah KSF-nya nih, tapi masih jelek, berarti kan kita perlu improve, karena ini menjadi KSF-nya. Dan yang keenam, supaya kita tidak terjebak dengan mindset sibuk aja, tapi kita produktif karena kita punya prioritas yang tajam. Nah, bagaimana caranya secara praktis menentukan KSF di dalam departemen Anda, di dalam KPI Anda? Ya, apa yang Anda perlu perhatikan? Nah, salah satu tekniknya adalah menggunakan teknik yang namanya IPO, input, proses, output. Jadi kita identifikasi, ya, input, proses yang akan menentukan keberhasilan sebuah output. Nah, saya akan berikan Bapak Ibu contoh ya. Nah, contohnya misalnya KPI-nya, yaitu outputnya. Sales growth adalah 20% per tahun. Profitnya minimal 15%. Ya, kebetulan ini contohnya adalah KSF secara korporat ya. Nanti saya akan contohkan KSF untuk satu departemen. Nah, jadi KPI-nya adalah sales growth 20% per tahun, profit minimal 15%. Nah, kalau begitu untuk mencapai sales growth ini kan proses kerjanya banyak. Ya mungkin ada 100 langkah-langkah untuk mencapai profit 15% ini. Pertanyaannya, dari 100 langkah-langkah ini, mana yang menjadi top 10-nya, ranking pertamanya, 10 ranking pertama dari proses kerjanya? Nah, Bapak Ibu, makanya kita perlu menentukan apa yang perlu dijaga, apa yang perlu kita perhatikan. Nah, caranya kita bikin kolom, ada 3 kolom, yaitu input, proses, dan output. Input itu adalah kata benda, proses itu adalah kata kerja. Jadi untuk mencapai sales growth ini, input yang dibutuhkan adalah misalnya contohnya ya, kualitas raw material yang bagus, kompetensi human resources, ini manusianya, ya, lalu berbagai peralatan, machineries, lalu berbagai teknologi yang diperlukan, lalu warehouse mesti rapi, tertata, lalu tracking sistemnya. Ya, ini contoh untuk perusahaan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari sisi bendanya, kata bendanya, inputnya itu ada 6 unsur untuk kita perlu perhatikan supaya output sales growth ini dengan profit 15% ini targetnya bisa kita capai. Prosesnya apa yang kita perlu perhatikan? Ya, misalnya proses-proses yang dilibatkan yang kritikal untuk mencapai output ini adalah ada proses R&D-nya, logistik sistemnya,
supply chain-nya, inventory management-nya, marketing, selling process, cost optimization, production process, dan selanjutnya. Ya, ini kebetulan contoh saya sederhanakan ya, jadi prosesnya hanya ada 8. Nah, Bapak Ibu, Anda bayangin ya, kalau Anda real nanti Anda detailkan input dan proses ini, mungkin total ada 50. Ya, mungkin inputnya ada 20, prosesnya ada 30 poin. Nah, kan bingung kan, mana yang mesti diduluin, mana yang mesti diprioritaskan. Nah, itulah tujuannya kita tentukan KSF. Nah, caranya adalah kita bikin ranking. Saudara lihat ya di sini ya. Ranking yang pertama, kalau saya kasih skornya 1, itu berarti very, very important. Kalau skornya 2, itu ranking kedua important. Kalau angkanya 3, berarti itu ranking ketiga important. Nah, lalu Anda bertanya, important itu kriteria mau dipakai apa? Silakan Anda pilih sendiri. Saya kasih Anda contoh. Ya, important itu misalnya kriteria adalah significant impact to output. Ini sangat signifikan banget nih. Ya, lalu exclusive atau scarcity. Ya, jadi elemen itu sangat penting banget karena eksklusif, jarang yang ada. Jadi perlu diperhatikan. Lalu dari sisi cost, sangat expensive misalnya. Yang keempat, very difficult. Ya, prosesnya sangat susah. Misalnya, kalau ini empat-empatnya itu mendapatkan posisi yang tinggi, berarti dia sangat important. Nah, jadi Bapak Ibu, lalu kita kasih nilai setiap item di kolom input itu skornya berapa? 1, 2, atau 3 dari sisi importance-nya. Ya, contohnya raw material 1, HR kompetensi 2, machinery 2, teknologi 1, ya, warehouse 2, trucking 3. Misalnya gitu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya juga seperti ini, di dalam kolom proses. Mana yang skornya 1, mana skornya 2, mana skornya 3. Nah, ketika Anda sudah lakukan ini semua, maka Anda kumpulkan mana yang masuk ke kategori skor 1. Itu adalah yang very important. Nah, itu adalah salah satu cara, ya. Saya kasih Anda contoh yang lain. Misalnya Anda ada departemen sales. Target sales-nya Anda adalah 100 juta. Ya, output itu adalah target kerja. KPI-nya Anda, katakanlah adalah 100 juta. Nah, kan ada proses kerja yang macam-macam ya Bapak Ibu. Anda uraikan, di input, dan diproses. Ya, ini cara yang lain nih Bapak Ibu. Nah, saya kasih angkanya di sini 1, 2, 3, sampai 10. 10 itu artinya sangat-sangat penting. Ya, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. 10 itu sangat penting, 5 setengah penting. Nah, contohnya di sini ada input ya, dari SDM, produk jadi, sampai output dari bagian lain. Ini dikasih skornya 10, 10, 10, 10, 5. Ada yang 5, ada yang 10. Proses kerjanya juga ada yang 10, 10, 10, ya. Dan di sini Bapak Ibu kita dapetin deh, mana yang skornya 10, KSF-nya 10. Kemudian, misalnya Bapak Ibu, Anda udah tentuin KSF-nya. Kita pengen lihat nih, realitanya item yang kita sebut KSF itu skornya berapa sih? Nah, Anda boleh kasih skor 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, Anda lihat di sini ada skor yang kedua. Ya, SDM harusnya KSF nih, skornya 10. Tapi kenyataannya 6. Ini berarti kan kita perlu perhatikan, betul nggak Bapak Ibu? Kita perlu perhatikan karena skornya masih 6. Nah, kemudian produk jadi skornya harusnya 10 karena dia KSF, tapi kenyataannya skornya cuma 8. Nah, jadi angka-angka merah ini kita memotret kondisi Bapak Ibu, kondisi saat ini apa aja yang kita perlu perhatikan. Nah, misalnya kita udah saring dan sebagainya, kita mendapatkan KSF-nya 5 ranking besar adalah produk premium, promosi, negosiasi, motivasi, dan melatih. Nah, ketika kita udah tentukan KSF-nya ada 5 poin ini, ternyata kenyataan skornya produk premium 8, promosi 8, negosiasi 5, motivasi skornya 3, melatih skornya 3. Berarti Bapak Ibu, dari 5 elemen ini, 5 item ini, yang bahaya banget adalah yang negosiasi skornya 5, harusnya kan 10. Motivasi skornya 3.
melatih skornya 3. Ini yang kita perlu improve karena itu adalah prioritas, itu KSF. Kalau Anda tidak perbaiki, maka Anda akan kemungkinan besar gagal. Ya. Nah, contoh lagi yang lain ada juga seperti ini, ya. Output-nya adalah volume produksi per bulan 500 unit. Nah, kita uraikan input-nya seperti apa, prosesnya seperti apa, langsung kita kasih skor. Mana yang 10, mana yang 5. Angka yang kedua ini adalah kita potret kenyataannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, contoh kita menentukan prioritas. Kita juga boleh dengan cara yang ini. Ya, menentukan prioritas. Jadi ini adalah cara yang bukan menggunakan input, proses, output, tapi kita menggunakan kriteria untuk menentukan prioritas. Contoh ya, Anda di sini menentukan ada 5 critical process untuk mencapai target tertentu. Lalu kriterianya untuk menentukan prioritas apa enggak, Anda menggunakan kriteria biayanya tinggi atau kecil, tingkat kesulitannya besar atau mudah, kontribusi keberhasilan pada target besar atau rendah. Banyak libatin orang nggak? Libatin banyak orang atau sedikit? Nah, Anda boleh kasih skor, ya, Bapak Ibu sekalian, 10 itu favorable, 1 itu unfavorable. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya saya, biayanya tinggi ya, langkah-langkah ini biayanya tinggi, maka Anda mau kasih skor berapa? Ya, skornya berarti 1, unfavorable. Kalau biayanya rendah, misalnya gitu ya, Anda mau kasih skor berapa? Betul sekali, skornya 10. Ya, berarti bagus, berarti murah, biayanya rendah. Nah, di sini kita kasih skor, nomor 1 membuat produk plastik ramah lingkungan biayanya 4. Ya, jadi sedanglah gitu ya. Tingkat kesulitannya tinggi, 3. Berarti kan agak menuju ke unfavorable, rada sulit nih. Kontribusinya pada target apa kalau kita kita lakukan ini? Wah, ini pasti sangat menunjang banget. Kita kasih skornya 10. Libatin banyak pihak nggak? Nggak terlalu juga, sedanglah angkanya 7. Maka kita dapat total skor 24. Ketika kita semua kita rankingkan, kita dapat total skor, ternyata yang nomor 3 ini menjadi prioritas utama, yang nomor 2 ini menjadi prioritas kedua, dan yang nomor 5 menjadi prioritas yang ketiga. Dan ini kita bisa sebut critical success factor kita. Nah, ini adalah cara yang kedua di dalam menentukan key success factor.